kami sangat-sangat senang, tapi sekaligus sedih juga karena sebenarnya tadi kita udah ngomongin soal Udil anti match, tapi ternyata yang bisa kita interview sekarang hanyalah Udil saja. Tapi nggak masalah, kita bakal tanya-tanya sama Udil. Langsung saja kita panggilkan. Inilah dia, The Spicy Boy dari Alter Ego, Udil Bakti. Bentar, Til. Sebelum kita mulai, silakan ngomong dulu. Yes. Mau jago, mau apa, terserah lo. Silakan. Apaan nih? Apa misalkan, siapa yang jago atau enggak mau apa gitu, kasih kata-kata buat Onyx gitu. Apa ya, kemarin gue nggak tahu sih, gue nggak kepikiran kata-kata. Masalah dari kemarin tuh gue nggak main Mobile Legends, gue mainnya Among Us, jadi gue nggak kepikiran kata-kata. Wow, dari kemarin Udil main fitnah emulator ya, luar biasa sekali aku bisa bilang di sini. Yes sir. Berarti tidak bisa dibilang ini bukan performa maksimal dong. Oh, enggak, itu udah maksimal banget sih. Masalahnya memang dari minggu kemarin tuh gue udah buang-buang waktu banyak banget gitu di masa muda gue yang seharusnya didedikasikan buat hal-hal penting. Ya memang. Oh, gila. Didedikasikan untuk hal yang penting. Tapi Udil, melihat ini berarti kamu menang 2-0 nih ya lawan Onyx ya kan. Sesuai dengan yang kita pernah janjikan di MPL Quickie. Kalau misalkan ya ada Ahmad juga ya kan. Bu, yang kamu inget ya kan, kalau misalkan kita ngomongin masalah Udil versus anti match, ini kan bisa dibilang nungguin 2-0 nih, dan sekarang 2-0 Alter Ego. Ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk Max, apalagi yang ingin mentraktir kamu nih Alter Ego. Silakan Udil. Aduh, sebenarnya gue harapin tuh bukan traktirannya sih. Gue tuh kayak kangen banget sama Maxiel tuh. Gue tuh kangen banget. Yang gue harapkan tuh gue bisa ngobrol sama dia sekarang gitu. Itu yang gue harapkan tuh, gue tuh kangen banget sama my baby Maxiel. Tapi sayangnya nggak bisa, Dil. Iya. Aduh, aku juga tadinya berharap kayak ya makanya aku sama anti match tuh bener-bener satu frame gitu. Tapi Dil, nih aku penasaran. Kan bisa dibilang 4 minggu awal ya, itu Onyx Esports berada di atas langit tuh. Ya kan, di atas langit. Sekarang Yes. Alter Ego yang berada di puncak klasmen. Sebenarnya tuh pertanyaanku satu. Yang di atas langit itu Onyx apa Udil? Silakan Dil. Sebenarnya itu udah nggak usah diomongin sih. Maksudnya siapa yang di atas langit, apakah awan di atas langit, nggak usah ya. Jadi kita ngomongnya tuh nggak peduli mau lu ngeklaim bahwa Diliru itu adalah raja, karena sebenarnya raja tuh bukan mengakui tapi diakui. Raja itu bukan mengakui tapi diakui. Tapi Udil, ada loh tim kan Rex Regum kan namanya raja dari segala raja. Itu kan namanya udah raja, Dil. Mereka tidak bisa dibilang mereka tidak mereka tidak mengakui tapi mereka tidak diakui. Sumpah lu sih biadab ya. Gua gas. Aku nanya. Aku cuma nanya, Dil. Oke. Kamu kan soalnya gini, di salah satu interview di MPL, di videonya tuh kebilang kamu bahwa aku tuh nggak mau. Man, sumpah man, ini sih man, kita bakal dihujat man abis interview man, gak bohong cok. Nggak serius, Dil ya. Kamu tuh pas waktu di video interview kamu bilang bahwa aku bukan pengen ngalahin Alter Ego atau EVOS, tapi aku pengen ngalahin RRQ. Emang ada apa nih dengan RRQ? Karena pertemuan pertama kemarin kalian juga menang nih kebetulan ya kan. Nah, sekarang silakan dijelaskan nih. Kan kalian juga lagi. Sebenarnya waktu kemarin tuh dipaksa doang. Jadi gue nggak ada niatan benar dalam hati pengen RRQ, nggak ada. Tapi Onyx pengen. Dipaksa. Onyx nggak ada juga sih. Gue udah terlalu senang main Among Us. Nggak terlalu. Sebenarnya gue udah nggak mikirin Mobile Legends gue. Ya. Tapi kamu di puncak klasmen loh, Dil. Apakah ketika kamu memang udah ada di puncak klasmen, makanya kamu sumpah lu gak ngerti apa yang gue maksud, babi. Udah. Serius, lu sih biadab ya. Sumpah, gue sih pengen ngasih tau ke lu. Gue lu yang tanggung semua. Bisa begitu loh, Udil. Ya udah, pokoknya apapun yang terjadi, tetap fokus Dil sama mungkin yang lagi lu lakuin. Mau main Among Us, mau lu latihan, apapun itu, tetap lu tekunin. Pokoknya jangan setengah-setengah, itu aja pesan gua. Dan tentunya buat temen-temen semuanya, sobat Udil ya, yang pasti gak bakal ngehujat Udil. Tentunya tetap dukung Alter Ego dan juga Onyx Esports karena mereka menyajikan match yang sangat luar biasa. Anyway, Udil, terima kasih atas waktunya dan juga tetap good luck, tetap konsisten.
sampai dengan minggu yang ke-8. Udil ya. Tunggu, ini beneran gak akan ketemu sama Max Hill? Tolong Bapak produser untuk Munton ya. Tolong adain pertemuan Udil anti match. Mungkin MPL Quickie lagi boleh, ada KB, ada Cornet kebetulan ya waktu itu ya bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Udil katanya kangen nih. Jadi bukan keinginan KB, mungkin keinginan Udil ya. Udil? Ya. Okay. Dari di sini nggak ada, jadi gue nggak ada ngobrol sama pihak Onyx nih. Oke, itu yang sangat disayangkan ya Dila. Tapi terima kasih banget loh Dil atas masukannya. Semoga nanti mungkin sebelum playoff ada kesempatan itu ya untuk ngobrol. Yeah. Oke, terima kasih Udil ya. Emang aku paling suka kalau interview sama Udil ya. Dia tuh gampang dipancing, tapi takut kepancing juga. Di sisi lain emang ya kita tahu sendiri bahwa dia memang tetap menjadi spicy boy. Yang memang walaupun dia sekarang tidak pedas-pedas banget lah, tidak kayak dulu. Tapi memang aku masih mempertanyakan loh, sebenarnya yang di atas langit itu Onyx apa Udil gitu. Karena tapi sekarang kita udah tidak bakal ngomongin Udil anti match lagi, tapi kita ngomongnya nih sama Luminaire. Nah, bisa dibilang ini bakal temu kangen lagi dan inilah dia Nimo Segmen bersama dengan Ihsan Luminaire. Halo, Bang Abe. Halo San, sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Abe gimana nih? Ih, lancar dong, alhamdulillah sehat juga. San, nonton kan tadi match ya kan? Bisa dibilang kamu juga sambil restream juga di Nimo TV. Tapi aku penasaran nih San ya. Kenapa San? Kalau misalkan ngelihat bisa bilang Onyx ya, bukan cuma anti match, tapi Onyx ketemu sama Alter Ego, mereka tuh selalu menelan kekalahan. Kamu kalau misalkan melihat dari 2 game tadi tuh, kira-kira faktornya apa sih? Apakah mereka terkena mental, atau sebenarnya ada something yang kayak agresif gameplay dari Alter Ego yang memang unggul banget gitu loh. Jadi Onyx bener-bener gak bisa ngimbangin. Kalau gua yang ngeliatnya ya, kalau gue sih ngeliatnya Onyx itu kalau dibandingin Alter Ego ya, kalau Alter Ego tuh kayak tim solid gitu, yang kayak timnya tuh bukan sekedar tim main doang, kayak udah bahkan kayak keluarga gitu. Jadi kayak saling ngebantu mental satu sama lain. Nah di Onyx tuh nggak ada gitu kayak gitu. Kalau bagi gua, Onyx tuh fokus diri sendiri, kayak mekanik diri sendiri gitu-gitu. Jadi kayak berkata partner kerja lah kayak gitu. Jadi kalau gua ngeliatnya tadi sih, kalau game 1 sih dari draftnya jauh lah ya menang AE. Iya benar. Karena tuh bad draft banget si Onyx di game 1. Nah kata gue juga feeling gue di game 2 itu jadi kayak mentalnya juga mungkin nggak kena dikit kali. Gara-gara game satunya udah trust issue gitu, kayak dapet hero kayak gitu mungkin tuh kayak jadi kayak di otaknya udah salah-salahan atau gimana gitu mungkin ya. Ini persepsi gue doang. Karena emang terlihat sih dari segi draftnya juga, dari bahkan dari gameplay kayaknya ya, kayak mungkin Symphony of Skill dari teman-teman Alter Ego tuh udah kayak masuk banget, karena ya seperti yang kita sering saksikan juga di mungkin di sosial media dari Alter Ego, kayak mereka selalu mengutamakan kekeluargaan, sementara mungkin hal ini yang hilang kali ya ketika Udil sudah tidak lagi di Onyx. Tapi bukannya chemistry itu bakal terbuat ya seiring berjalannya waktu, San? Apa gimana sih sebenarnya? Terbuat kalau konsisten sih. Kalau Alter Ego itu kan kayak berlima terus gitu. Maksudnya kayak harus terbuka lah satu sama lain. Jadi kayak orang tuh tahu nih orang kenapa, jadi bisa ditutupin sama temennya. Kalau gue ngeliatnya Onyx tuh kayak gimana ya, kayak jarang banget gitu mereka kayak berlima, ngapa-ngapain berlima gitu. Oh gitu, jadi gue liatnya kayak gitu sih dari pribadinya. Oke, berarti agak sedikit ada yang misa-misa dikit ya, walau tipis-tipis ya. Tapi kalau misalkan melihat ini San, bisa dibilang perbedaan sih. Karena kita kan melihatnya kan lagi dan lagi kalau kita ngomongin masalah Onyx versus Alter Ego yang sekarang kan kayak Udil anti match. Ini apakah memang seberpengaruh itu ya kalau misalkan di sisi anti match ya? Karena kayaknya anti match tuh terlihat sangat-sangat emosional gitu loh. Kalau misalkan udah ini Udil. Jadi Sally Boy-nya lepas gitu loh. Kalau menurut Ihsan gimana dari perspektif Ihsan? Perspektif gue ya, kalau Max ya orangnya emang kayak gitu sih dia semua orang tahu lah pastilah. Tapi kayaknya enggak sih, kayak kalau gue ngeliat di Onyx ya masih emang bener-bener kelihatan dari gameplaynya tuh masih gameplay kayak solo gitu masih kayak ngereng gitu. Bukan yang kayak udah tim saling nutupin kayak rela mati demi ini gitu. Itu perbedaannya ya. Bisa dibilang kayak Onyx Esports memiliki individual yang sangat-sangat matang, tapi untuk teamwork mereka agak minim. Sementara kebalikannya Alter Ego walaupun individualnya tidak terlalu tajam, tapi dengan gameplay mereka ya. Combo timnya tuh jalan terus gitu. Combo tim, emang combo tim ini benar-benar sangat sangat berpengaruh sekali. Nah, San,
chemistry. Berarti ngaruhnya berapa persen untuk teamwork? Chemistry bukan chemistry sih. Tapi Tepatnya apa ya? apa ya? Kata yang gimana cocok. ya? Tapi gue jawab pertanyaan lu aja sih. Nggak usah ngomongin masalahnya di chemistry atau apa. Kalau chemistry ke teamwork ngaruhnya berapa persen? Itu ngaruhnya itu ketika tim lu punya masalah, salah satu partner lu. Punya Ngaruhnya tuh masalah. di situ. Ya, Oke. jadi kayak itu tuh kan chemistry itu kan dari perasaan gitu kan. Jadi kayak lu tuh pasti bisa ngerasain apa yang dia rasain gitu. Di Oke. situ ketika tim lu ada masalah kayak atau tim lu lagi down atau apa, lu bisa ngerasain. Nah, lu tuh di situ bisa mikir buat lu ngerti, oh nih orang lagi down, gue harus boost dia gitu. Di situ Oke. ngaruhnya. Oke, satu pertanyaan sih kalau gini. Berarti aku udah mulai bisa menyimpulkan sesuatu. Pertanyaannya satu, San. Boleh dijawab, boleh enggak. Kalau dari pandangan kamu melihat Onyx yang tadi kamu bilang masalah kepercayaan, trust issue dan segala macam, kira-kira menurut kamu emangnya Onyx dengan kekalahan mereka yang bertubi-tubi sekarang, kayaknya kira-kira mereka ada masalah internal nggak sih? Semua tim pasti punya ada masalah sih, Bem. Nggak ada tim yang perfect. Gue taunya sih itu sih kalau itu. Oke. Pasti ada, mau tim kayak kuat gimana pun pasti ada masalah. Cuman kan kita nggak tahu gitu masalahnya apa. Oh, masalahnya apa? Karena masalahnya berbeda-beda ya. Ada yang bisa di-solve, ada yang belum bisa di-solve sepertinya. Belum bisa di solve. Oke, itu dia dari Ihsan Luminar. Terima kasih banget buat jawaban-jawabannya dan juga penjelasan yang sangat detail. Emang beda ya kalau misalkan kita ngobrol sama mantan pro player yang udah pernah punya pengalaman juga. Anyway, terima kasih untuk Ihsan Luminar. Kita bakal ketemu di lain kesempatan. Dan itu Terima dia kasih. Nimo Segman.